Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Masih melanjutkan pembahasan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini saya membuka arsip sejarah. Kalau tidak ada yang terima dengan saya atau marah dengan saya, menuduh saya nasibi atau sejenisnya, maka berarti Anda sedang menggembok, mengunci otak kalian sendiri. Adapun orang yang membaca, yang memeriksa dan bersikap wasatiyah, pertengahan, tidak sampai hulu atau terlalu berlebihan dalam membenci, karena kita sebagai Ahlussunnah harus bersikap pertengahan, tidak hulu dan tidak juga ta'assub. Nah, di sini membahas bagaimana Ali bin Abi Thalib itu menjadi kaya setelah sebelumnya beliau dalam kondisi kekurangan. Di sini ada kitab namanya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Nah, kita lihat, yaitu tentang pemahaman zuhud. Zuhud itu orang yang tidak terlalu tertarik dengan kemewahan duniawi. Fokus ibadah, bekerja secukupnya, makan secukupnya, dan dia tidak ingin memperbanyak aset-aset di dunia ini. Nah, fahadha huwa zuhud fil maladzat wal mal alladhi la yudanihi fihi ahad minas sahabah. Jadi ini adalah beberapa hal tentang zuhud, makna zuhud. La Ali wala ghairuh, termasuk Ali bin Abi Thalib dan tidak juga dengan yang lainnya. Berarti Ali bin Abi Thalib bukan orang yang zahid, Di sini juga dijelaskan walaqad tala Aba Bakar wa Umar. Abu Bakar, Umar fi hadza zuhud. Jadi Abu Bakar dan Umar itu orang yang zahid, orang yang zuhud, Wa kana fauqa Ali fi dzalika ya'ni fi i'radhi fil mal wal maladzat. Namun Ali bin Abi Thalib tidak seperti mereka, Wa amma Ali radhiyallahu anhu fatawassa'a. Fatawassa'a itu berarti beliau itu terlalu banyak, terlalu banyak dalam menikmati fi hadzal mal, menikmati uang, harta-harta, min hillihi, dalam hal-hal yang halal. Wa mata an arba'a zaujat. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika meninggal beliau punya 4 istri, dalam kondisi punya 4 istri. Wa tis'a asyara walad. Tis'a asyara walad. Tis'a asyara berarti 19 milkul yamin. Jadi budak wanitanya, budak wanitanya. Jadi bukan istri resmi. Kalau zaujat itu kan istri dari wanita dari hurrah, Kalau walad berarti istri tapi dari milkul yamin, Jadi budaknya 19 budak wanita, Berarti totalnya berapa? 4 tambah 19 berarti 24, Kemudian siwa al-khadam. Ini belum termasuk pembantu. Al-khadam itu pembantu. Wal abid dan budak-budak pria. Wa tawaffa an arba'ata, dan dia meninggal memiliki berapa? Arba'ah wa ashrin waladan min dzakarin wa untha. Berarti Ali bin Abi Thalib punya 24 anak, 24 anak. Pria dan wanita. Wa taraka lahum minal aqar, dan mereka memiliki warisan aqar. Aqar itu bangunan, Wadhiya itu bisa dikatakan kayak tanah, tanah atau lahan. Maka nubihi min aghniya qaumihim wa maya sirihim. Jadi
mereka ini meninggal dalam kondisi memiliki warisan aset-aset ya. Jadi tidak dalam kondisi pas-pasan ya, seperti yang diceritakan oleh Syiah ya, dan orang-orang yang ya yang gitulah ya. Hadza amrun masyhur, dan ini hal yang sudah diketahui. Masyhur itu berarti sudah diketahui ya. La yaqdiru ala inkarihi man lahu aqallu ilmin bil akhbari wal athar. Dan tidak ada yang dapat mengingkari bahwa keturunannya Ali, maksudnya anak-anaknya ya, anak-anaknya itu memiliki hal tersebut, harta-harta aset tersebut. Dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut kecuali orang-orang yang ilmunya sedikit tentang sejarah, akhbar itu sejarah ya, wal athar, dan riwayat-riwayat. Wa min jumlah aqarihi yanbu', dan termasuk aset ya, akar itu bisa dibilang properti ya. Ya, akar ya kita artikan sebagai properti. Yanbu', jadi di kota Yanbu' itu ada propertinya Ali bin Abi Thalib di situ. Ya. Allati tasaddaqa biha kanat taghallu alfa wasaq tamarin siwa zar'iha fa aina hadha min hadha. Jadi Yanbu itu akhirnya menjadi aset atau properti sedekahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib meninggal dalam kondisi kaya raya ya, bukan miskin. Kemudian bukan hanya di dalam kitab Minhajus Sunnah saja, tapi ada sumber lain ya. Kalau saya pakai kitab Minhajus Sunnah nanti saya dituduh Wahabi atau Taimiyah atau apalah ya. Saya punya banyak sumber ya, tenang aja, kalian jangan terlalu ta'assub gitu ya. Ini ada kitab namanya Tarikhul Madinah Al-Munawwarah, karya Abu Zaid Umar bin Syabbah An-Numairi Al-Basri. Meninggal tahun 262 Hijriah di juz pertama. Nah, di sini dijelaskan. Nah, qala wa kanat amwal Ali radhiyallahu anhu uyunan mutafarriqah. Jadi harta-harta Ali bin Abi Thalib itu uyun, sumber-sumbernya itu banyak ya. Yanbu di Yanbu. Berarti sumber di sini mata air ya. Jadi beliau punya sumber mata air, aset ya, berupa mata air. Minha ain yuqalu laha ainul buhair ya. Ainul buhair berarti beliau punya mata air yaitu ainul buhair, yaitu miliknya dia, miliknya Ali. Wa ain yuqalu lahu ain abi nabra ya, nabzar ya. Ya, kalau saya salah nanti diralat ya. Wa ain yuqal laha ain naula. Ya, mata air namanya naula. Berarti beliau punya banyak aset berupa mata air. Karena mata air adalah hal yang penting. Ya, air itu aset penting di Jazirah Arab. Dan orang yang punya sumur itu orang yang kaya. Ya, itu kalau zaman dulu ya. Wali Ali radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu aydan saqah. Al-ain yuqal laha ain saqi itu semacam aliran air ya, aliran sungai. Ain al-hadath namanya sumber al-hadath di Yanbu. Usyarik ala ain yuqal laha al-asbiyah. Ya, al-asibah ya. Jadi itu asetnya Ali bin Abi Thalib, dan beliau kaya dari situ. Nah, lanjut. Di dalam kitab lain namanya Sunan An-Nasai. Ya, di dalam Sunan An-Nasai ini dijelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dulu tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Dari Ibnu Abbas, hadis nomor 3375.
di dalam bab nihlah. Ya. Apa itu nihlah? Tahillah. Ya, jadi tahillah ya. Tulisannya tahillah yang benar. Oke. Kemudian tazawwajat. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas ini kerabatnya Ali juga. Ya. Anna Aliyan qala tazawwajtu Fatimata radhiyallahu anha faqultu ya Rasulullah ibni bi qala a'tiha syai'an qultu ma 'indi min syai'. Kemudian qala fa aina dir'uka al-hutamiyah qultu hiya indi qala fa'atiha iya. Di sini ada tahqiq ya, ada ta'liq ya. Ta'liq itu catatan kaki. Wa salafa bi isnadin sahih an tariq Malik ya. Jadi ini sanadnya sahih. Ibniha li batil. Maksudnya Ali itu apa? Di hadis ini Ibnu Abbas itu mendengar bahwa Ali bercerita, aku dulu menikahi Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih dia mahar ya. Qultu ma indi min syai'. Jadi saya dulu tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Bagaimana saya mau ngasih mahar? Nah, kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah tahu bahwa Ali itu orangnya pas-pasan, nggak ada duit ya, nggak ada duit. Jadi maksudnya Ibn Abi itu kasih mahar kalau seadanya ya. Kemudian Ali bilang saya tidak punya mahar seadanya. Maka Nabi bilang fa'aina dir'uka al-hutamiyah. Dir' itu tameng ya, semacam tameng ya. Tameng untuk, jadi orang kalau main pedang itu harus bawa tameng ya. Kalau main pedang tidak bawa tameng ya kena kesabet tangan atau kepala. Jadi tameng itu, dir' itu penting ya. Qultu hiya indi. Kemudian Ali bilang, oh kalau itu saya punya ya. Saya tameng itu ya. Kemudian akhirnya Ali memberikan tameng itu kepada Fatimah. Jadi ini menunjukkan bahwa mahar selain uang tidak harus dinar dirham atau emas atau cincin ya. Bahkan tameng itu, tameng untuk senjata perang itu bisa dijadikan aset penting atau dijadikan untuk mahar. Ya, seperti itu. Ini kondisi beliau dulu dan kondisinya di akhir-akhir hidup beliau bergelimang harta. Sekian, semoga bermanfaat.